Saya mau bicara agak hati-hati soal demo mahasiswa yang sekarang ya. Karena jujur, saya melihat ada perbedaan yang cukup terasa antara demo mahasiswa sekarang dengan demo-demo sebelumnya. Dulu, waktu rakyat marah soal DPR, soal tunjangan, soal ucapan pejabat seperti kasus Ahmad Sahroni, kemarahan publik itu terasa lebih jelas arahnya. Rakyat marah karena ada simbol yang kelihatan, pejabat dianggap tidak peka, DPRD dianggap jauh dari penderitaan rakyat, sementara masyarakat sedang susah. Jadi waktu itu, banyak orang bisa memahami kenapa mahasiswa turun ke jalan. Karena isunya terasa dekat dengan hati rakyat. Tapi demo yang sekarang ini menurut saya perlu kita lihat lebih jernih. Mahasiswa membawa sejumlah tuntutan mulai dari kritik terhadap pemborosan APBN, harga kebutuhan pokok dan BBM, program MBG, koperasi desa, sampai kekhawatiran soal peran militer di ruang sipil. Aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut juga sempat diberitakan berlangsung di Jakarta pada 12 Juni 2026. Tuntutan seperti ini tentu boleh dibahas ya. Mahasiswa punya hak untuk mengkritik pemerintah. Rakyat juga punya hak untuk khawatir, tapi menurut saya bedanya di sini. Kalau dulu kritiknya terasa sangat spesifik, pejabatnya siapa, kebijakannya apa, ucapannya apa, lukanya di mana. Sekarang tuntutannya terasa lebih besar, lebih luas, dan menurut saya rawan disederhanakan menjadi narasi. Seolah-olah semua program pemerintah itu buruk, padahal tidak sesederhana itu. Misalnya soal MBG ya. Kalau ada masalah pengawasan, makanan tidak layak, dugaan kebocoran atau pelaksanaan yang kacau, ya wajib kita kritik keras. Tapi kalau langsung minta programnya dihentikan total, menurut saya masyarakat juga perlu bertanya, apakah masalahnya ada di niat programnya atau di acara pelaksanaannya. Karena memberi makan anak sekolah, membantu gizi keluarga miskin, menggerakkan petani dan UMKM desa, itu secara tujuan bukan hal buruk guys. Yang buruk adalah kalau program itu bocor, dikuasai pengusaha tertentu, tidak transparan, atau merugikan rakyat kecil. Jadi kritiknya harus tepat sasaran. Jangan sampai karena kecewa pada pelaksanaan, kita ikut menolak tujuan baiknya. Begitu juga soal koperasi desa. Kalau koperasi belum jalan, kalau cuma jadi proyek administrasi, kalau petani tidak benar-benar dilibatkan, itu harus dikritik guys. Tapi kalau konsepnya untuk memperkuat ekonomi desa, ya jangan langsung dimatikan. Perbaiki, awasi, buka datanya, libatkan rakyat kecil. Menurut saya ya, disinilah masyarakat harus lebih dewasa melihat demo. Tidak semua demo otomatis benar, tapi tidak semua kritik juga otomatis salah. Kita harus bedakan antara gerakan moral dengan gerakan yang hanya membawa kemarahan besar tapi solusinya belum jelas. Mahasiswa tetap penting sebagai pengingat pemerintah, tapi mahasiswa juga harus hati-hati. Jangan sampai suara rakyat dipakai untuk mendorong agenda yang rakyat sendiri belum tentu paham arahnya. Karena rakyat kecil butuh harga murah, butuh kerja, butuh makan, butuh sekolah, butuh pelayanan. Bukan hanya butuh slogan besar. Jadi posisi saya begini, saya menghormati mahasiswa yang turun ke jalan, tapi untuk demo yang sekarang saya belum bisa langsung ikut sepakat sepenuhnya. Saya lebih milih bertanya, apakah tuntutannya benar-benar untuk memperbaiki program rakyat, atau justru ingin menggagalkan program sebelum diperbaiki. Pemerintah juga jangan merasa paling benar ya. Kalau dikritik, buka data. Kalau ada kebocoran, tindak. Kalau ada pelaksanaan yang main-main, copot pak. Tapi mahasiswa juga harus fair. Kritik tidak boleh keras, tapi harus jelas, harus berbasis data, dan jangan sampai membuat rakyat bingung. Karena negara ini tidak akan maju kalau pemerintah hanya anti kritik. Tapi negara ini juga tidak akan sehat kalau semua program langsung dicurigai tanpa melihat manfaatnya. Menurut teman-teman bagaimana? Demo mahasiswa sekarang ini masih murni suara rakyat atau sudah mulai kehilangan fokus?